Halo para investor semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang value investing. Nah, kebanyakan orang masih bingung nih, sebenarnya apa sih value investing itu dan gimana cara pakainya ya. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit tips dan trik juga ya, supaya kalian bisa menggunakan value investing dengan baik. Nah, setelah yang satu ini. Yang namanya value investing ini merupakan suatu prinsip ya, suatu metode untuk membantu kalian para investor membeli saham itu jangan kemahalan. Intinya itu. Jadi kita kalau menggunakan metode value investing ini, setidaknya kita menghindari membeli saham-saham perusahaan yang harganya mahal. Nah, gimana caranya kita tahu ini perusahaan harganya mahal atau murah? Ya, itu sebenarnya udah saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang valuasi ya. Ada yang namanya PE ratio, ada PBV, ada equity bond method, dan juga ada yang namanya discounted cash flow. Nah, itu kalian juga bisa lihat ya di video-video saya sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke yang namanya valuasi, tentu kalian harus make sure dulu kalau perusahaan yang kalian beli ini merupakan perusahaan yang bagus. Nah, perusahaan yang bagus ini bisa dilihat juga dari rasio-rasionya, solvabilitas, profitabilitas, dan juga likuiditas. Nah, kalau misalnya semua filter itu udah tercapai, untuk menjadi value investor adalah kalian tinggal apply yang namanya margin of safety. Ya, margin of safety ini artinya kita membeli perusahaan atau membeli saham dengan harga di bawah nilai wajarnya. Ya, jadi step by stepnya adalah make sure kalian tahu ini perusahaan adalah perusahaan bagus. Habis itu cari yang namanya fair value-nya. Dan yang terakhir adalah margin of safety-nya harus diaplikasikan. Nah, kalau saya pribadi, margin of safety-nya minimal 50% buat perusahaan-perusahaan yang lumayan bagus. Nah, kalau misalnya perusahaannya kurang gitu bagus, saya biasanya minta margin of safety-nya itu sampai 80% bahkan 90%. Ya, jadi masing-masing berbeda nih. Ada orang yang sukanya margin of safety-nya 30%, ada yang 40%, terserah gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalian kalau bisa masuk ke saham itu ya dengan menggunakan metode value investing ini dengan menggunakan uang nganggur ya, setidaknya bisa nganggur 3-5 tahun ke depan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di pasar modal, karena itu adalah market risk ya. Jadi gunakanlah uang nganggur ketika berinvestasi di saham. Nah, yang kedua, tips dari saya ketika ingin menggunakan value investing adalah kalian harus bisa bersahabat dengan waktu. Nah, ini maksudnya apa nih bersahabat dengan waktu? Ya, maksudnya adalah kalian harus sabar gitu. Yang namanya saham itu ada perusahaannya, ya. Dan perusahaan ini kalau misalnya pengen dia jadi besar atau tumbuh labanya atau omsetnya, itu perlu waktu. Ya, nggak ada perusahaan baru bangun hari ini, besok langsung jadi perusahaan sangat besar, itu nggak ada ceritanya seperti itu, ya. Yang namanya bangun perusahaan itu semua butuh proses, bahkan waktunya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, bahkan lebih dari 1 tahun ya. Dan kebanyakan orang masuk ke saham itu beli hari ini, pengennya minggu depan udah naik 100%. Padahal nggak seperti itu ya. Yang namanya saham atau perusahaan itu butuh waktu buat menjadi besar, dan makanya kita harus bersahabat dengan waktu alias sabar ya. Nah, sabarnya berapa lama? Nah, sabarnya ya paling nggak bisa sabar 3-5 tahun ke depan. Bahkan Warren Buffett sendiri ya, Warren Buffett ini salah satu orang terkaya di dunia dengan berinvestasi di saham, dia menyarankan untuk bisa bersabar sampai 10 tahun ke depan. Kalau misalnya kalian nggak siap megang saham sampai 10 tahun ke depan, ya mendingan jangan masuk di pasar modal. Yaitu sarannya dari Warren Buffett atau The Oracle of Omaha ya. Nah, tips berikutnya untuk bisa menjadi value investor yang baik adalah kita harus yakin dengan metode yang kita gunakan. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan metode yang kita gunakan, yaitu value investing, di tengah jalan tuh kita bakal goyah. Ya, misalnya, kok harga sahamnya nggak naik-naik, kapan nih menuju value-nya? Ya, padahal nih sahamnya under value, kenapa dia turun terus gitu ya? Nah, itu biasanya menghilangkan keyakinan kita terhadap metode yang kita gunakan. Ya, jadi intinya kita harus yakin terhadap metode yang kita gunakan, baru kita bisa tahan saham kita ini dalam waktu yang jangka panjang. Nah, tips saya berikutnya nih, sebenarnya ini tips yang paling penting ya, harusnya sih pertama kali nih, yaitu kalian harus mengetahui saham atau perusahaan yang kalian beli. Ya, motonya adalah
know what you buy ya, buy what you know gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu saham yang kalian beli atau perusahaan yang kalian beli, ya mendingan jangan beli dulu. Nah, sebelum membeli pokoknya kalian harus melakukan pekerjaan rumah kalian. Do your own research gitu. Jangan cuman denger ya dari orang lain gitu, saham ini bakal naik gitu. Terus kalian langsung beli sahamnya. Nah, pas beli sahamnya ditanya, kenapa lu beli saham ini gitu. Terus kalian nggak bisa jelasin gitu, kenapa ya? Ya karena si A beli, ya bukan karena itu. Tapi kalian harus bisa menjelaskan kenapa kalian membeli saham A gitu. Bisa jadi karena perusahaannya memiliki prospek yang bagus, atau dia punya rencana untuk bertumbuh ke depannya, sehingga ke depannya labanya bisa bertumbuh menjadi sekian. Ya harus ada ceritanya seperti itu gitu. Jangan cuman karena ikut-ikutan atau karena ini sahamnya naik terus dari dulu, sehingga ya udah pokoknya gue beli aja sahamnya, nanti juga ke depan bakal naik lagi gitu. Bukan seperti itu ya yang namanya investasi di saham. Kalian harus tahu ini perusahaan apa, bisnisnya apa, dan kira-kira ke depan itu akan menjadi seperti apa perusahaannya atau sahamnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa menceritakannya, mendingan kalian kerjain PR-nya dulu sebelum masuk ke saham. Itu sangat penting karena banyak sekali ya yang saya tahu orang-orang masuk ke pasar modal, beli saham, terus tiba-tiba rugi. Terus ketika ditanya, kenapa beli sahamnya gitu, mereka nggak bisa jelasin. Ini kenapa ya beli saham waktu itu ya? Mungkin karena ikut-ikutan aja gitu. Ya jangan sampai kejadian seperti itu gitu. Dan banyak banget ceritanya udah seperti itu, dan jangan sampai ini terjadi sama kalian. Ya. Jadi yang namanya menggunakan metode value investing itu ya sebenarnya prosesnya cukup panjang. Tapi kalau misalnya kalian udah menjalankan prosesnya ya, research perusahaannya, cari tahu nih perusahaan bagus apa enggak, harganya kira-kira berapa ya, fair value-nya berapa. Terus kalian apply margin of safety. Ya udah yang tinggal kalian lakukan adalah menunggu sampai harganya mencapai fair value-nya. Nah, kalau misalnya belum mencapai fair value-nya gimana gitu. Ya itulah makanya tadi saya bilang kalian perlu yang namanya kesabaran. Ya, demikian video saya tentang value investing. Semoga sedikit mencerahkan ya kepada kalian kalau value investing ini bukan tools atau bukan alat untuk memprediksi pergerakan harga saham apakah akan naik atau turun, tapi sebuah metode, sebuah prinsip membeli saham dengan harga murah. Ya kalau misalnya harga sahamnya masih mahal, ya kita bakal bilang enggak atau nanti dulu, tunggu harganya turun. Ya pokoknya kita kayak nawar misalnya ada tanah harganya 10 juta, kita pokoknya tawar nih, pengennya pokoknya beli 5 juta, kalau nggak 5 juta nggak mau gitu. Ya, terima kasih sudah menonton video saya kali ini tentang value investing. Saya harap bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana sih cara berinvestasi tentang menggunakan value investing. Nah, kalau misalnya masih bingung ya, masih belum clear gitu ya, silahkan tanya ya di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk di subscribe ya YouTube channel saya, dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Selamat berinvestasi.